Kata orang, kalau kamu lewat jalan tikus itu pas malam Jumat, jangan nengok ke kiri. Karena katanya, bukan cuma semak-semak yang kamu lihat, tapi juga tangan. Tangan yang menggapai dari dunia lain. Malam itu, Arman sedang mencari adiknya, Adit, yang pamit sebentar ke warung dekat pasar malam. Sudah 2 jam berlalu, dan satu-satunya jalur tercepat untuk menyusulnya hanyalah jalan tikus di belakang rumah Bu Iem. Jalan kecil yang katanya dulu dibuat penjajah, sekarang sudah jarang dilewati. Tapi malam itu, Arman nekat. Angin berhembus tidak seperti biasa. Semak-semak seolah berbisik, dan dedaunan seperti menari mengikuti gerakan langkahnya. Ada bisikan kecil, jangan nengok, jangan nengok. Tapi manusia selalu penasaran. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu hening, hanya suara jangkrik yang bersahutan dari balik pohon bambu. Arman menatap gerbang kayu tua yang setengah terbuka. Di baliknya, jalan tanah itu terlihat seperti ular yang meliuk di antara gelap dan kabut. Jalan tikus itu sudah lama tidak dilewati orang karena dianggap angker. Tapi Adit pasti melewati situ, pikir Arman. Masuk sini ya, Mas. Suara perempuan tua tiba-tiba muncul dari sisi kiri. Iya Bu, nyari adik saya, jawab Arman. Perempuan tua itu tak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata kosong. Lalu berlalu, menghilang begitu saja di balik bayangan pohon pisang. Langkah pertama Arman terasa berat, seperti ada yang menarik-narik ujung celananya dari bawah tanah. Tapi dia terus berjalan, memanggil nama adiknya. 3 langkah, 5 langkah, suara gemerisik makin keras. Tapi tak ada siapa-siapa. Semakin dalam ia berjalan, semakin jauh suara dunia nyata tertinggal. Lampu-lampu rumah tak lagi terlihat, hanya cahaya bulan yang tersembunyi di balik awan. Tiba-tiba, Arman, suara Adit? Atau, bukan? Arman menghentikan langkahnya. Semak-semak di kanan bergoyang. Dari celahnya, terlihat mata merah menyala. Hanya sekilas, lalu hilang. Arman merinding. Tapi dia tetap nekat. Adit. Kalau kamu di situ jawab, teriaknya tak ada jawaban. Hanya suara tertawa kecil dari jauh, terlalu pelan untuk dibilang manusia. Kadang, yang paling menyeramkan bukan suara keras, tapi suara yang terlalu pelan dan terlalu dekat. Arman melangkah perlahan, napasnya memburu tapi tak berani terlalu keras. Jalan tanah berubah menjadi lebih sempit, seolah semak-semak di kanan kiri menutup perlahan seperti mulut yang ingin menelan. Cahaya senter di ponselnya tiba-tiba bergetar, bukan karena tangan yang gemetar, tapi karena sinyalnya menghilang, layar berkedip-kedip. Di ujung jalan, terlihat sebuah bangunan kecil berdinding kayu. Padahal, menurut ingatannya, di jalan tikus ini tak ada apapun selain semak dan rumpun bambu. Tapi bangunan itu ada. Nyata. Berdiri diam seperti menunggu seseorang. Arman mendekat. Bau anyir tercium kuat, seperti daging busuk yang bercampur dengan lumpur. Tiba-tiba, masuk. Sebuah suara berat terdengar dari balik pintu kayu itu. Suaranya dalam, terlalu dalam untuk manusia biasa. Adit? Kamu di dalam? Tanya Arman dengan suara gemetar. Pintu kayu terbuka perlahan, tapi bukan siapa-siapa yang keluar. Yang muncul hanyalah bayangan hitam tinggi besar dengan tangan panjang,
dan wajah seperti dibungkus kain kafan robek. Wajah itu tanpa mata. Kadang, kehilangan itu tidak datang dalam bentuk berita duka, tapi dalam tanda-tanda kecil yang tak bisa dijelaskan. Langkah Arman terhenti saat mencium bau menyengat, campuran amis darah dan tanah basah, menusuk hingga ke kepala. Ia menoleh ke kanan, dan di sana ia melihat sandal Adit. Sandal jepit biru yang biasa dipakai adiknya. Tergeletak miring, sebelah kiri tertimbun tanah. "Adit, kamu di sini?" Bisik Arman pelan, nyaris tak terdengar suaranya sendiri. Sekelilingnya hening. Tak ada angin. Tak ada suara jangkrik. Tapi tiba-tiba dedaunan di semak-semak bergerak sendiri, membentuk pola melingkar seperti pusaran. Dan dari dalam pusaran itu, muncul bekas jejak kaki. Kecil, basah. Tapi anehnya, jejak itu tidak mengarah keluar, melainkan menuju ke dalam tanah. Seolah Adit ditelan oleh bumi. Tubuh Arman gemetar. Jantungnya berdetak tidak karuan. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara rintihan. "Mas, tolong," itu suara Adit. Tapi anehnya, suara itu datang dari bawah tanah. Ada tempat-tempat yang tak terdaftar di peta. Tempat yang tak pernah diciptakan untuk manusia, tapi sesekali menampakkan dirinya untuk menjebak mereka yang tersesat. Arman berdiri membatu. Suara Adit jelas terdengar memanggil dari dalam tanah, namun bagaimana mungkin seseorang bisa terperangkap di bawah sana? Ia jongkok, mencoba menggali dengan tangan kosong. Tanahnya lunak, tapi saat disentuh, terasa hangat, seperti daging hidup. Tangannya menyentuh sesuatu, seperti jari. Tapi saat menariknya keluar, yang muncul adalah tangan hitam legam dengan kuku panjang, basah dan dingin, mencengkeram lengannya. Arman teriak sekuatnya, melepaskan diri dan mundur terguling. Dari tanah yang tergali itu, perlahan muncul wajah-wajah manusia, tapi bukan manusia seutuhnya. Wajah mereka memar, sebagian tertutup lumpur, matanya kosong. Ada anak kecil, perempuan muda, hingga kakek tua, semua memandang Arman seperti berharap dibebaskan. Lalu salah satunya bicara lirih. "Kami semua lewat jalan ini. Sama seperti kamu. Tapi kami tak pernah sampai tujuan." Arman terduduk, matanya mulai berair. Apakah Adit sekarang sudah menjadi bagian dari mereka? Dan jika iya, bagaimana ia bisa menyelamatkan adiknya sebelum terlambat? Tempat ini bukan cuma jalur potong, tapi lorong tua yang dulu dibuka dengan darah. Siapapun yang melewatinya, telah mengikat janji yang tak pernah dia tahu. Arman mulai kehilangan arah. Udara di sekelilingnya makin berat, seperti menghirup kabut bercampur abu. Ia kembali berdiri, berjalan gontai mengikuti sisa jejak Adit yang perlahan lenyap di telan kabut tipis. Jalan itu kini terasa asing, padahal ia belum pernah berbelok. Di tengah jalan, Arman melihat gubuk tua dari anyaman bambu. Terpaku pada pintunya, terdapat kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno, dan di bawahnya, tumpukan tulang ayam, kelapa hitam, dan dupa yang masih menyala. Bau menyengat memenuhi udara, memaksa Arman untuk menutup hidungnya. "Kalau kamu mau adikmu kembali," suara berat terdengar tiba-tiba dari balik gubuk, "kamu harus menggantinya." Arman mematung. Dari celah pintu, muncul bayangan seorang lelaki berjubah hitam dengan topeng kayu retak. Suaranya dingin, matanya tidak terlihat, tapi dari tubuhnya menguar hawa panas seperti bara. "Gantinya apa?" tanya Arman dengan suara bergetar. "Nyawamu atau seseorang yang lebih kamu sayangi?" Arman menelan ludah.
Ia datang untuk mencari adiknya. Tapi jalan ini tak menginginkan mereka berdua pulang. Beberapa orang hilang bukan karena tak ditemukan, tapi karena mereka sudah menjadi milik tempat yang tak mengenal kata pulang. Arman berdiri terpaku di depan gubuk, menatap lelaki bertopeng itu dengan campuran marah dan takut. Kata-kata, "Gantinya nyawamu," masih bergema di telinganya, sementara wajah Adit, yang mungkin sedang disekap di balik kegelapan alam lain, terus menghantui pikirannya. "Kalau itu syaratnya, ambil nyawaku," teriak Arman, air matanya menetes. Tapi pria bertopeng tak tersentuh. Pengorbanan tak semudah bicara. Jalan ini menuntut kesungguhan. Banyak yang bilang siap, tapi lari saat nyawanya benar-benar disentuh. Tiba-tiba, tanah di sekitar Arman retak. Dari dalamnya muncul bayangan hitam pekat, menyeret kakinya ke dalam. Arman terjerembab, tubuhnya setengah masuk, dan dari bawah, terdengar teriakan, bukan teriakan kesakitan, tapi jeritan penyesalan, dari ratusan jiwa yang mungkin pernah membuat kesepakatan serupa. Dalam sesaat, Arman melihat bayangan masa lalu, anak-anak, wanita tua, pria muda, semua tersesat di jalan tikus ini karena satu alasan, mengabaikan larangan, menyepelekan peringatan. "Mas, jangan. Mas!" Suara Adit muncul jelas dari arah dalam tanah. Arman meronta. Ia belum boleh kalah. Belum saatnya. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam kalung kecil pemberian ibunya. Kalung itu bersinar samar. Dan di saat itulah, semuanya tiba-tiba diam. Benda kecil dari orang yang mencintaimu, kadang jadi satu-satunya kekuatan untuk menolak dimiliki oleh dunia yang kelam. Cahaya dari kalung pemberian ibu bersinar pelan, lalu makin terang, menembus kegelapan dan membakar bayangan hitam yang mencengkeram kaki Arman. Jeritan terdengar dari bawah tanah, bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang tak punya nama, makhluk yang menghuni jalan tikus itu selama puluhan tahun. Tubuh Arman terlempar keluar lubang tanah. Nafasnya tersengal. Tapi gubuk itu lenyap. Dan di hadapannya, muncul jalan baru, jalan lurus yang belum pernah ia lihat. Di kanan kirinya berdiri pepohonan besar, tapi berbeda dengan sebelumnya. Sunyi, tapi hangat. Arman melangkah pelan. Setiap tapak terasa ringan. Dan di ujung jalan, berdiri sosok anak laki-laki, berbalik, tersenyum. "Mas, aku kedinginan." Itu Adit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Arman memeluknya erat, tangis pecah, entah karena bahagia atau ketakutan. Tapi kelegaan itu hanya sebentar. Karena di balik Adit, berdiri sosok wanita berjubah putih, wajahnya tertutup rambut panjang, tangannya menjulur ke arah Arman. "Kau mengambil yang sudah jadi milik kami. Tinggalkan satu hal untuk kami bawa kembali." Arman menggenggam tangan Adit lebih erat. Tapi sekarang ia tahu, keluar dari tempat ini tak pernah gratis. Setiap keajaiban seringkali dibayar dengan kehilangan, dan kadang, kehilangan itu harus kau pilih sendiri. Arman memeluk Adit semakin erat. Tapi tangan wanita berjubah putih itu tak mundur. Suaranya tak keras, tak menakutkan, tapi penuh kuasa yang menembus dada. "Kembalikan satu nyawa. Kau bisa memilih." Tiba-tiba, di belakang Arman, bayangan siluet orang-orang yang tadi terperangkap mulai muncul. Salah satunya, lelaki tua yang tadi ia temui. Mereka menunduk, seperti menyaksikan ritual yang sudah mereka lalui, tapi tak berhasil lolos. Adit menggenggam tangan Arman, suaranya lirih. "Kalau harus aku, Mas, gak apa-apa. Yang penting Mas bisa pulang, jangan ngomong gitu."
Arman menatap adiknya, air matanya menetes. Gue kesini buat nyelamatin lo, Dit, bukan ninggalin lo lagi. Wanita berjubah itu semakin dekat. Dan dalam detik-detik genting, kalung di leher Arman kembali bersinar. Tapi kali ini bukan terang, melainkan membentuk cahaya samar yang menyerupai wajah ibunya. Nak, kalau harus ada yang kau tinggalkan, tinggalkanlah rasa takutmu, bukan adikmu. Cahaya itu mengalir ke tubuh Adit. Sosok wanita gaib itu mendesis, seperti terbakar. Kami tak bisa mengambil yang hatinya masih terikat doa, dan dalam sekejap, semuanya hilang. Jalan, semak, suara, dan sosok-sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah jalan tanah biasa, dan suara motor di kejauhan. Arman dan Adit berdiri di mulut jalan tikus, kembali di dunia nyata. Kadang, luka tak terlihat di kulit, tapi tertinggal di ingatan. Dan beberapa jalan, walau terlihat biasa, menyimpan kenangan yang tidak akan pernah ingin kau ulangi. Pagi menyambut dengan sinar matahari yang hangat. Tapi bagi Arman dan Adit, cahaya itu tak mampu menghapus sisa dingin yang tinggal di tubuh mereka. Mereka berdiri di pinggir jalan tikus yang kini terlihat biasa saja, jalur tanah sempit di antara kebun singkong dan rumpun pisang. Tak ada lagi kabut. Tak ada bayangan. Tapi juga, tak ada yang percaya dengan apa yang mereka alami. Warga hanya berkata Adit semalam tak pernah keluar rumah. Bahkan ibunya berkata, ia melihat Adit tertidur di ruang tengah semalaman. Tapi sandal Adit yang ditemukan Arman di semak jalan tikus, masih kotor oleh lumpur dan darah kering. Adit sering melamun sejak hari itu. Ia kadang menangis tanpa sebab, hanya menatap jendela di malam hari. Sementara Arman, selalu melewati jalur utama, walau harus mutar sejauh 3 kilometer. Satu hal yang tak berubah, mereka tak pernah bicara tentang malam itu lagi. Tapi setiap malam Jumat, angin di jalan tikus itu terasa lebih dingin. Dan di ujung semak, orang-orang kadang melihat wanita berjubah putih berdiri diam, menunggu orang berikutnya yang berani masuk tanpa izin. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan jalan kecil yang terlihat sepi. Bisa jadi, di balik sunyinya, tersimpan dunia lain yang tak pernah butuh disapa. Dan jangan pernah angkuh terhadap larangan yang disampaikan dengan lembut, karena yang paling berbahaya, justru yang tak pernah mengancam. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.